Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Chandraning Tias, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan diseminasi disiplin positif modul 1.4 di SD Negeri 1 Cendono, Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Baik, saya juga mengawali barang SD Negeri 1 Cendono yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik dari keluarga kamu Ibu Lesti Suwandi, yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Ada Ibu Eni Susanti, kemudian ada Ibu Siti Maria Ufa, ada satu lagi teman kami, mohon maaf masih dalam perjalanan, beliau pernah macet tapi sudah perjalanan ke sini, Ibu Deni Kasulino, dan juga ada saya. Kemudian yang saya hormati dan saya sanjung juga, bukan sanjung juga karena Bapak Ibu sekalian dari SD Negeri 1 Cendono yang berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk kegiatan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang disiplin positif. Salam, senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana syafaat dari beliau dan diberi jauh. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini nanti adalah kami berempat dari CGP Angkatan 4 calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya. Akhirnya begitu dengan kata disiplin, disiplin itu yang sekarang terjadi masih sudah pasti nggak nyaman. Nanti, kenapa? Karena ini harus patuh. Padahal bukan. Disiplin itu adalah untuk mencapai tujuan. Kita harus bagaimana, dan itu adalah upaya dari menghargai diri sendiri. Baik, terima kasih luar biasa mulai dari Bu Ulfa, Bu Santi, Bu Eni, Bu Nova, luar biasa sekali. Dan tertariknya saya pada kesempatan kali ini bertemu dengan guru yang segmennya berbeda, gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eni terkait dengan hukuman, sanksi, konsekuensi, itu bagi saya hal yang sangat baru saya. Yang setahu saya hukuman itu ya sanksi, sedangkan konsekuensi ya beda. Dan konsekuensi itu ranahnya lebih umum, jadi sebagai bentuk tanggung jawab dari setiap apa yang sudah dilakukan itu ada konsekuensinya. Sedangkan hukuman itu ya sanksi, itu pemahaman kita selama ini. Cuman tadi disampaikan apakah memang ini sudah dibuat seperti ini, seakan-akan hukuman itu sebuah perbuatan yang berdosa, jadi sebuah dosa yang besar gitu, ketika kita melaksanakan sebuah hukuman gitu. Sehingga itu larangan keras kalau tadi dilihat dari itu. Cuman endingnya ketika Bu Heni tadi menyampaikan itu juga tadi ketika segitiga restitusi itu endingnya tadi juga memberikan hukuman gitu. Apakah beda antara SD dengan tingkatan SMK gitu. Sehingga tadi meskipun caranya halus, hukuman itu anak-anak yang menentukan, tapi kan apapun itu namanya kan juga hukuman. Selama ini ya tetap bagi kami kalau ketika tidak dipanai hukuman seperti itu, hukuman itu ya juga perlu gitu. Hanya saja hukuman yang seperti apa itu yang perlu menjadi bahasa gitu. Mungkin itu, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi pantun sedikit. Kesana kemari mencari alamat, saking kangennya lama tidak bersua. Ketemu kami dalam Sabtu semangat di SD Negeri Pager 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pager 2, yang saya hormati Ibu-ibu guru penggerak, calon guru penggerak Kabupaten Pasuruan tahun 2024 angkatan 10, dan yang kami hormati Ibu, Bapak, Ibu undangan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari yang hangat ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat dari beliau kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah diseminasi kegiatan calon guru penggerak yang sudah kami lewati, dan kami perlu melakukan pengimbasan. Jadi nanti sebelum melakukan pengimbasan, kami perlu memperkenalkan siapa saja calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Dimulai dari yang sedang dokumentasi. Nah, beliau adalah mau di sini Bu, mungkin memperkenalkan diri. Oh gitu. Bu Nur Hidayati Hasim dari SD Bakalan 1. Bakalan 1. Kemudian ada Bu Wiwit, mau berdiri kan? Nah, ini ada Bu Wiwit Hidayati dari SD Sengon 1. Kemudian di sebelahnya mungkin sahabat sejati karena bertetangga begitu, besti gitu ya. Ini adalah Ibu Jami dari SDN Pager 1. Di sebelahnya ada yang paling cantik, paling tidak dikenal gitu ya. Primadonanya SDN Pager 2. Iya Kak, Bu primadona. Oh, ganteng deh. Tapi kan semangatnya luar biasa. Ada Bu Faiz. Kemudian teman saya yang paling cantik dari SMK Negeri 2 Sukoharjo, ada Ibu Dewan Mawadah. Baik, agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Saya unilahilahul Fatihah. Amin. Untuk paparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh yang tercantik, ada Budian Mawadah. Kepada Budian Mawadah disilakan. Oh, iya, saya itu sudah minder Bu. Yang paling besar di antara semua ini, yang kalau dari gerbang sudah langsung terlihat, itulah saya. Perkenalkan, saya Nova Chandra Nintias dari SMK Negeri 2 Sukoharjo. Gitu Ibu. Baik, disiplin itu apa sih sebenarnya Pak Ari? Menurut jenengan? Disiplin itu adalah, contohnya berikan coba. Iya, boleh. Umpamanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin ada yang lain? Enggak. Jadi disiplin itu sebenarnya menurut jenengan adalah mereka melakukan sesuatu tepat waktu. Begitu. Baik. Sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sesuai dengan apa yang kita praktekkan tadi.
Disiplin itu berasal dari diri kita. Kemampuan memerintah diri sendiri untuk mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kalau tidak mau membuka itu berarti punya alasan tersendiri kenapa dia tidak mau membuka. Nah, ada yang rahasia. Kenapa kok rahasia? Punya kebutuhan dasar. Ini setiap manusia, dalam hal ini kita membicarakan murid ya, karena kita sendiri sebagai sosok pendidik, guru, kita membicarakan tentang murid nanti. Yang ini manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh kehidupan yang sejahtera. Kalau saya kepingin beli sepeda motor, itu kebutuhan saya, maka saya harus berusaha bagaimana caranya saya biar punya sepeda motor. Karena saya tidak bisa naik sepeda motor, Bu, gonceng tok iso ini. Ya, kayak sampean belian. Kebutuhan manusia berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi setiap orang punya kebutuhan sendiri-sendiri tergantung situasi. Kalau Bu Jami rumahnya dekat ini tidak perlu pakai sepeda motor, jalan kaki bisa. Kalau saya dengan kuliah rumahnya di bawah, kalau harus naik ke sini kos-kosan nih kalau jalan kaki. Jadi harus punya sepeda motor. Gitu. Ketika manusia memperoleh apa yang diinginkan, sebenarnya manusia tersebut sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhannya. Jadi kalau saya sudah punya sepeda motor, berarti saya sudah punya satu yang saya inginkan. Demikian juga dengan murid-murid kita. Katanya Bu Nur ini bertahan hidup. Bagaimana caranya supaya kita bertahan hidup? Yang berikutnya ada cinta kasih atau diterima. Kalau ini semua sudah cinta kasih dan diterima. Yang berikutnya ada kesenangan. Juga senang. Jangan curhat di sini, Bulian. Ya, ada kesenangan, kemudian kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Kan ya. Kalau senang itu, senang iki. Kalau kenapa amat ya Bu? Kayak Bu muda, saya punya kekuasaan. Saya ini loh jenengan harus begini. Maaf, ini yang penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: survival, kemudian cinta kasih atau rasa diterimanya kita, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Saat ini, kalau kebutuhan saya, saat ini contoh, saya survival, saya kepingin berjuang untuk hidup. Kenapa saat ini saya ingin berjuang untuk hidup? Karena saya lapar, jadi saya harus makan. Itu kebutuhan hidup saat ini, kebutuhan saya saat ini. Jangan lapar apa boten? Gak sih? Sudah makan siang ya tadi. Kalau saya survival kepingin makan kebutuhan saya karena saya lapar. Jadi 5 kebutuhan ini setiap orang tidak sama. Kita libatkan juga anak-anak atau murid kita. Setiap anak-anak atau murid-murid kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan sebagai pendidik atau guru, kita sebaiknya mengerti kebutuhan mereka di kelas saat kita memberikan pembelajaran. Sebagai guru kelas, mesti kita hafal satu-satu. Meskipun muridnya 50, kalau sudah ada di kelas, kita akan hafal satu-satu. Oh ini si A, ini si B. Mungkin di awal kita akan mengenal namanya siapa dulu. Lama-kelamaan kita hafal karakternya. Oh ini, dia berpegang saat ini mungkin saya kepingin iso maca, saya kepingin dominan. Nanti lama-lama kita akan mengenal anak-anak itu perlu yang mana. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya,
saya ajak bergerak dulu bagaimana supaya bisa lebih fokus lagi. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Goyang ibu muda. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oh, lagi. Enggak, bisa ya ibu-ibu. Nah kan sama seperti murid kita nyanyi satu gitu. Mau nggak? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ibu. Tadi sudah kebutuhan dasar manusia kan ada kebutuhan fisiologis yang terdiri dari survival tadi ya. Kemudian kebutuhan psikologis. Ini yang 4 tadi adalah kebutuhan psikologis. Ada yang cinta kasih diterima, ingin diterima, murid kita ingin diterima. Kemudian ingin yang kadang ingin jadi jagoan ya Bu ya, ingin menguasai hanya jadi jagoan seperti itu. Kemudian ada kebebasan, ingin bebas, ingin melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian kesenangan, seru-seru, usil-usil dan temannya. Pasti banyak dari murid-murid kita ya, usil diem-diem, usil akhirnya temannya ngatur. Itu nakal, ada yang seperti itu. Pasti banyak gitu. Nah itu adalah dari merupakan salah satu dari kebutuhan dasar yang ingin dimiliki, yang ingin yang ingin dikeluarkan oleh murid kita. Nah, sangat terbuka sekali. Pertanyaannya yang pertama, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, pastinya kita mendekati dulu. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Kita kan sudah tahu bahwasannya si anak itu melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kan. Kita sudah paham itu. Yang perlu kita gali adalah kebutuhan dasar yang mana dan kenapa kebutuhan dasar itu sampai tidak terpenuhi. Jadi setelah kita mendekati untuk 1 kali 2 kali kita bisa opsi jawabannya kuliah karena di situ tidak ada ruginya juga membiasakan anak-anak untuk berbagi. Tapi kan itu tidak bisa sepanjang hari ya. Nah, yang selanjutnya bisa kita memberi. Tapi setelah itu kita menggali ternyata ada sesuatu di rumahnya. Ya kita mendalami itu sesuatu di rumahnya. Kenapa kok sampai tidak terpenuhi kebutuhan dasar? Perkembangan selanjutnya kita silaturahmi dengan wali-wali. Kenapa seperti itu? Kalau bisa dikomunikasikan, mari kita saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan dasar si murid. Seperti itu. Kita masih dulu dan menganalisis dulu Bu ya, kasusnya melakukan pendekatan. Terima kasih Bu Muda. Nah, seperti yang dikatakan Bu Muda dan Bu Ria tadi, sebenarnya kita harus dulu mengetahui kebutuhan dasar apa dari Agus ini yang kok sampai Agus ini meminta bukannya temannya. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif itu Bu Ria sebaiknya mencari tahu dulu. Nah, mencari tahu alasan Agus mengapa dia meminta bekal temannya, dan agar mengetahui si Agus ini berusaha memenuhi kebutuhan apanya. Yang pertama, ya kasihkan saja, berbagi, tidak apa-apa. Itu adalah salah satu solusi. Nah, kebutuhannya karena Agus tidak makan dari rumah ketika berangkat sekolah. Kemudian kedua, alasan Agus adalah jika alasan Agus itu ingin
oleh teman-temannya, maka Agus ingin memenuhi kebutuhan dasarnya kasih sayang atau diterima. Agus ingin diterima oleh teman-temannya, ingin diperhatikan, ingin diberi kasih sayang oleh bapak ibu gurunya. Makanya dia meminta bekal teman-temannya seperti itu. Kemudian ketiga, jika alasan Agus ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan Agus, maka kebutuhan dasar Agus adalah penguasaan. Dia ingin selalu berkuasa, ingin menjadi yang terhebat, gitu Bu ya. Selanjutnya, jika alasan Agus adalah merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekalnya sama, maka yang dibutuhkan Agus adalah kebutuhan kebebasan. Karena dia bosan dengan apa yang dia bawa. Ya. Selanjutnya yang kelima, apabila Agus beralasan hanya iseng-iseng aja, Bu, saya senang lihat si A itu jengkel nangis, ya senang saya biarkan, ya. Maka kebutuhan Agus adalah fun. Agus hanya ingin bersenang-senang dengan temannya, seperti itu. Nah, untuk sesi kali ini saya melanjutkan dari teman-teman saya. Pada sesi ini meninjau tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat menghukum, biasanya kita ke arah fisik. Ada anak-anak terlambat, dan sampai sekarang anak-anak pasti mintanya apa? Hukuman fisik. Langkah 5 kali puteri lapangan. Gini mau boten? Boten. Ada yang seperti itu. Itu adalah imbalan dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi pada konsekuensi biasanya diawali dengan kesepakatan. Kesepakatan apa yang sudah disepakati dalam suatu forum itu atau di kelasnya. Jika saya tidak mengerjakan PR, saya akan lari Bu, atau saya akan membersihkan kamar mandi. Tapi ini sekarang jarang ada. Atau bahkan ada yang mengatakan saya akan menulis astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Gitu kumpul. Ada yang seperti itu. Nah, ini kesepakatan yang dibuat sehingga masuk dalam konsekuensi atau sebagai reward, kasarnya di situ. Dan restitusi adalah pemecahan dari masalah yang sudah ada tanpa berdampak negatif pada anak. Atas dasar hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, kita mengacu pada teori William Glasser, yaitu 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita lakukan. Nah, kita termasuk yang mana? Di dalam posisi kontrol ini, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu dari kesalahan, tindakan yang sudah dilakukan, kita sebagai apa untuk menghadapinya? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau untuk selalu mengawasi anak-anak. Dan yang terakhir,
kita sebagai manajer. Faiz, sini kamu. Selalu datang terlambat. Kenapa Faiz? Jam berapa ini? Jam 7. Alasan apa lagi kamu Faiz? Dasar pemalas. Setiap hari kamu ini terlambat. Sudah, kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Keliling lapangan 2 kali. Bu, saya harus keliling. Kamu sudah terlambat masih bisa menjawab pertanyaannya Ibu ya. Sudah cepat sana, keliling lapangan 5 kali. Itu tadi salah satu posisi Budian yang sebagai guru dan Bu Faiz sebagai murid. Dari ilustrasi tadi, maka guru memposisikan dengan kesalahan murid sebagai Penghukum. Nah, di sini dampaknya sangat pada murid. Biasanya hukumannya berupa hukuman fisik. Dampaknya sangat berdampak pada murid. Biasanya anak-anak akan dendam atau merasa tidak suka dengan guru tersebut. Baju keren, mesti hukum. Biasanya seperti itu. Dan bahkan anak-anak pasti akan sangat berhati-hati saat bertemu dengan guru tersebut. Dan ini dampaknya bahkan sampai bertahun-tahun. Kemungkinan dari Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah yang pernah bertemu dengan guru yang berposisi sebagai penghukum pasti ingat sampai sekarang. Monggo beliau. Terkenang waktu di SMP. Nah, sampai sekarang ingat. Sampai usia berapa tahun? Bahkan saya dulu pernah dibawakan rotan, samblek kan? Tak samblek. Nah, itu adalah sebagai posisi penghukum. Oke? Kenapa kamu datang terlambat lagi, Nak? Senang sekali kamu bikin ibu susah. Bisa-bisa ibu nanti ditegur sama ibu kepala sekolah. Dikira nanti ibu tidak bisa membimbing kamu, Nak. Iya, Bu. Lain kali jangan seperti ini, Nak ya. Gitu ya. Oke, Ibu akan mengurusi absensi kamu. Silakan kembali ke kelas. Ya, Bu. Maaf. Dari ilustrasi barusan, kira-kira sebagai apakah posisi guru saat itu? Membuat rasa bersalah, di mana guru akan membuat murid itu merasa bersalah, merasa gagal akan caranya, bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini sangat berdampak pada murid, sehingga dia akan menarik diri dari lingkungannya karena perasaan bersalah tadi. Posisi gurunya berbicara dengan sangat lembut, tapi sangat mengena. Bahkan muridnya bisa minder karena rasa bersalah tersebut, membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya karena merasa kurang percaya diri, sudah melakukan kesalahan tersebut. Dan ini dampak negatifnya, dia hilang rasa percaya dirinya. Faiz, wah, sudah jam berapa ini, Nak? Jam 7:15. Kamu terlambat lagi. Sudah kesekian kalinya kamu terlambat. Iya, Bu.
maaf. Bukannya kamu ini anak yang laginya kenceng ya? Kok terlambat sih? Ya walaupun kencang, kok kekejar Bu. Ya sudah, lain kali berangkatnya lebih pagi ya nak ya. Bikin seneng ibu. Ya, buat ibu. Ya. Gitu ya. Ya. Ya sudah, sana. Kamu masuk kelas dulu ya. Terima kasih. Oke. Ya. Betul, besok pasti diulangi lagi. Karena di sini guru berposisi sebagai teman. Gurunya enggak keren, gurunya bisa sabar, santai, bisa bergurau. Tapi dampaknya kepada anak, Faiz, kamu tahu tentang peraturan sekolah di sini? Masuknya jam berapa? Iya Bu, jam 7 Bu. Kamu sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat masuk ke sekolah ini apa? Iya Bu, kerjakan tugas rapor. Nah, oke. Jadi nanti setelah jam pelajaran habis, kamu wajib mengerjakan tugas dari ibu sampai selesai. Iya Bu. Gitu ya, Faiz ya? Iya Bu. Siap? Siap Bu. Oke. selanjutnya yaitu guru diposisikan sebagai pemantau. Muridnya diawasi, dan ini cenderung pada konsekuensi. Karena apa? Diketerkaitkan dengan peraturan yang ada yang harus ditaati, dan itu akan membangun unsur ekstrinsik, motivasi ekstrinsik dari murid. Dia melakukannya hanya karena peraturan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi dari di sini pemantau, murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dia melakukan hanya karena peraturan. Konsekuensinya apa? Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Kemungkinan peraturan itu seandainya berubah, dia juga akan berubah karena bukan dari dirinya sendiri. Unsur ekstrinsik yang muncul di sini. Dan guru biasanya selalu mengawasi, memantau, dan bersifat formal kepada murid-muridnya. Faiz, Iya Bu. kamu terlambat lagi ya nak? Iya Bu. Sekolah masuknya jam 7. Ini sudah jam 7.20. Iya Bu. Jadi bagaimana ya Faiz? Ah, Kenapa kamu terlambat nak? Tadi lepas setel alarm Bu. Baik, kalau begitu keyakinan seperti apa yang harus kamu tingkatkan? Menghormati orang lain sama menghormati diriku. Oke, Itu kan Bu. setuju ya, gitu ya. Oke, apakah Faiz bersedia untuk memperbaiki keterlambatan ini? Iya siap Bu. Siap. Sedia ya? Oke nak. Nah, bagaimana caranya Faiz untuk mengatasi masalah keterlambatan ini? Nanti malam nggak boleh lupa setel alarm. Nah, gitu ya nak ya. Jadi disetel alarmnya supaya besok Iya. tidak Selamat. terlambat lagi. Begitu ya? Iya Bu. Terima kasih untuk ilustrasinya. Dan yang terakhir adalah Nantinya palsu. janjinya janji yang tidak ditepati. Pada posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk guru. Nih, kita memposisikan guru kita sebagai manajer. Nah, di sini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid, memunculkan rasa tanggung jawab. Dan proses ini seperti yang ditanyakan Budian tadi, anak akan berusaha untuk
mencari solusinya. Yang katanya boleh ya, solusinya adalah janji palsu. Padahal itu adalah suatu solusi di mana anak akan bertanggung jawab dan merefleksi dari kesalahan yang sudah dilakukan. Untuk mempelajari dari apa yang sudah dilakukan, anak akan mencari solusi supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Apa yang harus dia lakukan? Misalnya dengan alarm. Bagaimana? Alarm itu apakah akan membantu untuk dia bangun lebih awal? Belum tentu. Berarti kemungkinan yang lain. Nah, ada solusi yang kedua, antisipasi. Seandainya memang alarm itu tidak mengatasi, maka ada kerjasama dengan orang tua atau saudaranya untuk memperdulikan, membangunkan dia lebih pagi sehingga tidak kesiangan lagi dan dapat datang ke sekolah tepat waktu. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai manajer, di mana akan membentuk murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Munculnya motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, karena dia merasa tanggung jawab bahwa sebelum jam 7 saya sudah harus ada di sekolah. Dan dia mandiri dengan apa? Dia akan mempersiapkan dirinya sendiri. Dari sini muncullah aspek motivasi intrinsik pada murid. Dia datang sebelum jam 7 bukan karena apa-apa, tapi karena dari dirinya sendiri. Sehingga dilakukan setiap hari akan membentuk budaya positif pada murid. Dia akan melakukan disiplin positif, disiplin waktu. Dia nggak akan melanggar waktu lagi. Disiplin positif ini yang akan muncul dari anak tersebut. Dan yang terakhir akan membentuk, karena sudah terbiasa dari kehidupan sehari-hari, dilakukan setiap hari, merupakan suatu budaya, maka akan terbentuk murid yang berkarakter. Berkarakter di sini dia akan mematuhi atau melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tidak ada pelanggaran lagi. Selanjutnya, untuk pemecahan atau mengatasi pada anak yang bermasalah pada murid kita, yaitu dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Sebelumnya mau saya kaitkan dulu dengan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, saya punya contoh kasus, ada 2 contoh kasus. Yang pertama, kamu dihukum lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kamu bersihkan meja karena menumpahkan minuman di meja. Satu lagi kasus, dihukum lari 5 kali memutari lapangan karena terlambat masuk pada jam olahraga. Kita kupas, manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk sanksi atau konsekuensi dari ketiga kasus itu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan upacara berapa kali tadi? 5 kali karena terlambat. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Kenapa? Karena melibatkan fisik. Kemudian yang kedua, membersihkan meja, tumpahan air, karena tadi penumpahan air, jadi dia diminta membersihkan mejanya. Itu hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, konsekuensi. Meskipun fisik tapi konsekuensi. Dia menumpahkan minuman, konsekuensinya ya dia yang membersihkan minumannya, begitu ya. Yang ketiga,
lari memutari lapangan basket 5 kali karena terlambat mengikuti jam olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kenapa kok konsekuensi? Kan dia fisik juga. Betul sekali. Jadi tidak selamanya fisik itu dikatakan hukuman. Nah, dalam hal ini karena dia pada saat pelajaran olahraga dan dia terlambat, konsekuensinya nyambung, jadi fisik. Bagus. Nah, benar. Sebab kedua itu luar biasa. Oke, sudah tahu sebelum diberitahu, gitu. Baik. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dari murid tadi, itu memakai segitiga restitusi. Jadi fungsinya kalau tadi hukuman itu berlakunya jangka pendek saja. Mereka menyadari kesalahan, habis itu dihukum, besok diulangi lagi, dihukum, bisa diulangi lagi seperti itu. Tapi kalau konsekuensi dia menyadari, tapi tetap nggak berjangka panjang, cuman dia menyadari saja. Kalau hukuman bisa jadi dia sambil gondok, gitu kan. Tapi kalau konsekuensi dia menyadari, oh iya ini salah saya, tapi ya sudah sebatas itu saja. Nah, bedanya dengan restitusi itu bagaimana kita membimbing siswa, dia menyadari kesalahannya, kemudian membimbing anak ini tadi supaya bisa mencetuskan ide bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak hanya sebatas memberikan konsekuensi, tapi anak itu kita memancing supaya anak itu bisa mengeluarkan idenya apa ya konsekuensinya, tapi dari dia, bukan dari kita. Kalau tadi yang dihukum lari itu kan kita kan yang merintah, dia udah kamu lari telat jam olahraga kamu lari. Tapi kalau restitusi itu enggak, muncul dari anak itu sendiri, betul ya, tanpa paksaan. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya,
Itu tadi adalah ilustrasi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada pada anak didik dengan segitiga restitusi. Ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas fungsinya untuk apa? Menormalisasikan anak itu, oh iya, salah itu sesuatu yang wajar. Bukan kita membenarkan salah, tapi membuat anak itu merasa tenang. Oh iya, salah itu sesuatu yang wajar. Dengan kalimat apa? Tadi, menenangkannya. Berbuat salah itu nggak apa-apa, nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kalau di video tadi, oh iya, memang seperti itu ya, kan emosi. Nah, tuh, fungsinya menstabilkan identitas. Kemudian lanjut kita ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ditanyakan, apa sih yang kamu lakukan? Jadi ini untuk apa sih? Untuk menggiring anak itu tahu nggak sih salahnya dia di mana dan apa dia diungkapkan. Ya, jadi saya emosi, saya balik gitu kan. Tapi terus tadi kita sebagai guru tetap melakukan ini. Kayak tadi kalimatnya, untung kamu cuma membentak-bentak, tak melakukan yang lain. Nah, dari situ kan dia terus habis emosi, habis melotot-melotot, dia mulai turun, mulai tenang, mulai kita, dari situ nanti kita bisa mengendalikan. Ya, karena apa? Karena kita sudah memberi iya untung, iya Pak, untung saya cuma membentak-bentak saja, nggak sampai melakukan hal yang lain. Setelah 2 tindakan itu kita masuk ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dia pun menyadari, oh iya saya salah. Kira-kira peraturan atau kesepakatan apa yang saya langgar? Nah ini tadi menyampaikan, saya tidak menghargai orang lain. Berarti dia menyadari dari dia sendiri, bukan guru yang menyampaikan kamu seperti itu tidak menghargai orang lain, bukan. Jadi karena tadi sudah dia dinormalisasikan kesalahannya, dia menyadari kesalahannya, keyakinannya apa. Setelah itu ditanyakan, kalau sudah yakin seperti itu, nantinya mau jadi seperti apa atau solusinya bagaimana. Anak akan bercerita, anak akan menyampaikan, oh gini aja, ya, seperti itu. Jadi semua kita memberikan bimbingan supaya anak itu bisa menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri, tapi tidak dibiarkan, gitu ya. Nah, kaitannya apa? Dari peraturan kelas, peraturan yang pada umumnya nanti akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang membuat bukan guru, tapi kesepakatan kelas. Guru betul sekali, guru dan anak-anak. Anak-anak ingin yang seperti apa? Disesuaikan, ada koridornya peraturan kelas. Kemudian karena sudah ada keyakinan kelas, anak-anak yakin melakukan itu memang untuk kebaikannya mereka. Nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Jadi sudah menyesuaikan peraturan karena yang yakin, ada keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan berkembang nanti menjadi budaya yang positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Demikian presentasi dari kami. Tias merasih di semak-semak, ngapain? Terima kasih sudah menyimak.